Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan rekan-rekan sekalian? Sehat. Alhamdulillah. Semangat terus ya belajarnya. Semangat. Oke. Sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran pelajaran kita hari ini. Untuk berdoa boleh dipimpin oleh Mbak Vera. Oke, silakan dipimpin berdoanya. Jadi sebelum memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Vera telah memimpin doa pembukaan untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelumnya Ibu berikan absen terlebih dahulu ya. Absen ya, absen sambil berjalan ya. Oke, sambil absen berjalan. Kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang jenis-jenis rambut. Jenis-jenis rambut itu banyak macamnya. Jadi jenis rambut kering, jenis rambut berminyak, dan jenis rambut kombinasi. Itu kalau di rambut itu diutamakan di kulit kepalanya. Nah, untuk materi hari ini kita melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya mengenai jenis kulit kepala dan jenis rambut, dan kita akan melanjut tentang pembelajaran mengenai penataan peralatan yang akan digunakan dalam proses pratata. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pratata itu. Definisi dari pratata itu adalah pendahuluan yang dilakukan sebelum menata rambut, atau pendahuluan yang dilakukan sebelum melakukan desain rambut, gitu ya. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu alat-alat yang dipergunakan untuk pratata. Nah, di sini kita harus mengetahui penataan alat-alat yang akan digunakan dalam pratata rambut. Nah, sebelum Ibu menerangkan jenis-jenis alat tersebut, coba ada yang bisa menjawab tadi apa dari definisi pratata tadi? Ibu ulangi sekali lagi ya, definisi pratata adalah pendahuluan yang dilakukan sebelum melakukan desain rambut. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan alat-alat yang dipergunakan untuk pratata. Pertama, ada handuk, ya, handuk yang kita pergunakan handuk. Kemudian kip atau penutup dada. Kemudian jepit rambut untuk parting. Kemudian roller ya, roller rambut. Kemudian sisir. Di sini sisir ada berbagai macam jenis. Pertama sisir biasa, kemudian sisir sasar, ya. Kemudian sisir besar atau sisir batu, sisir blow, ya, dan sisir halus, ya, sisir halus. Kemudian tidak lupa juga kita membutuhkan untuk pratata ini adalah alatnya hair dryer. Dan yang terakhir itu alat yang lebih besar dari yang Ibu jelaskan ini seperti wasbak. Jadi kayak wasbak itu kan ada dua macam, ada yang besar, ada yang hanya untuk kepala. Dan itu ada di ruang belajar kita yang sebelah ya. Oke, baik. Setelah itu Ibu akan menjelaskan kegunaannya dari peralatan ini masing-masing. Pertama handuk. Handuk kegunaannya adalah untuk menutupi bagian
punggung, ya, melindungi. Jadi supaya nanti kalau kita melakukan pencucian rambut, daerah punggung itu terlindungi. Kemudian kip atau penutup dada. Kemudian kip, ya, kip itu dipergunakan untuk menutup bagian-bagian. Selanjutnya adalah jepit. Jepit rambut ini gunanya untuk dalam pembagian parting, supaya kita bisa dapat memisahkan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Kita menggunakan jepit. Nah, di sini dalam parting itu kita menggunakan empat jepit rambut. Kemudian ada roller. Roller ini dipergunakan agar supaya kita untuk penataan mendapatkan hasil tekstur rambut yang bagus, terbentuk seperti bergelombang gitu. Jadi kita untuk menatanya nanti lebih maksimal dan lebih gampang. Nah, kemudian sisir biasa kegunaannya selain untuk kita memisahkan helai demi helai rambut, kita juga pergunakan untuk parting rambut atau pembagian rambut. Nah, kemudian sisir sasak. Sisir sasak biasanya digunakan nanti kalau kita dalam penyanggulan, ya, membuat sanggul, baik sanggul modern maupun sanggul daerah itu kita menggunakan sisir sasak. Nah, kemudian sisir besar, nah, atau sisir garpu. Nah, sisir besar ini kegunaannya untuk membuat si rambut itu tidak kelihatan kusut. Jadi sebelum kita menggunakan sisir biasa, kita lebih baik menggunakan sisir besar terlebih dahulu. Kemudian sisir blow. Nah, sisir blow ini sudah tahu ya kegunaannya, sudah pasti dia untuk mengaplikasikan rambut kita untuk mengeblow dari pratata tadi. Kemudian sisir halus atau disebut juga sisir MB. Nah, ini kegunaannya untuk menghaluskan rambut. Jadi dalam sasakan atau dalam penyanggulan nanti, untuk menghaluskannya kita menggunakan sisir halus atau sisir MB. Nah, kemudian hair dryer. Nah, ini hair dryer peralatan yang sangat penting dalam pratata, karena dalam pratata itu kan prinsip dasar pratata itu adalah tarik basah, tarik gulung, keringkan. Jadi otomatis kita memerlukan hair dryer. Nah, untuk alat yang besar ini tuas bak, itu bisa digunakan untuk pencucian rambut. Karena sebelum kita melakukan pratata, biasanya kita melakukan pencucian rambut terlebih dahulu. Baik, dari penataan alat sebelum kita melakukan pratata, ada yang dipertanyakan? Kalau untuk pratata itu kan tadi hair dryer itu untuk mengeringkan, menarik dan ini ya. Nah, itu pembentukannya bagaimana Bu kira-kira? Ya, jadi kalau untuk penggunaan hair dryer disesuaikan dengan kebutuhan pratata kita. Misalkan blow out atau blow dalam itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi penggunaannya disesuaikan saja, disesuaikan dengan kebutuhan untuk pratata masing-masing. Ada lagi yang ditanyakan? Baik. Tujuan dari pratata. Ya, baik. Oke. Jadi tujuan dari pratata sendiri adalah memudahkan kita, ya, memudahkan kita untuk mendesain dari bentuk desain rambut yang diinginkan oleh klien kita. Jadi itu tujuan dari kita melakukan pratata. Ya. Ada lagi yang dipertanyakan? Cukup ya. Oke, baik. Sebelumnya absen masih berjalan ya. Ya, Sudah Bu. Oke. Bisa dikumpulkan dulu. Terima kasih Mbak Ferry. Nah, Ibu mau nanya juga ini untuk K3 kita di sini untuk lampu bagaimana penerangan? Cukup Bu. Cukup ya. Alhamdulillah. Jadi
K3 di aktivitas kerja ya. Untuk penerangan cukup, dan ibu pesan lagi untuk K3-nya, di saat nanti kita menggunakan hair dryer, tolong untuk diperhatikan colokan ya, atau instalasi listriknya. Jadi jangan sampai terlalu berdekatan dengan instalasi listriknya. Jadi itu untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan yang terjadi ya. Baik. Selanjutnya ibu akan bertanya kepada kalian semua mengenai tadi ya, penataan peralatan tadi. Mengenai penataan peralatan tadi, ibu akan bertanya kepada Ibu Dewi, tolong sebutkan macam-macam alat yang ibu terangkan tadi untuk pratata. Ya, handuk. Ya. Itu apa? Westbak. Ya. Dan sisir garpu ya. Oke. Jadi jawaban dari Mbak Dewi bagus ya. Ada yang bisa melengkapi? Baik, Mbak Vera, coba bisa dilengkapi. roller Bu, Oke, baik. Kemudian, biasa, ya, sisir sasak, oke, kepit, oke, sisir garpu, Baik. sisir endek, atau sisir halus, ya. sama hair dryer. Ya, baik. Berarti sudah lengkap ya. Tadi jawaban Mbak Dewi dan jawaban Mbak Vera itu sudah lengkap. Bukan berarti jawaban Mbak Dewi tidak bagus, tapi sudah bagus, hanya belum lengkap dan dilengkapi oleh jawaban Mbak Vera. Baik, semuanya dari penjelasan Ibu mengenai penataan peralatan dalam pratata sudah jelas atau masih ada yang dipertanyakan? Jelas Bu. Jelas Bu. Ya, cukup ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu akan mengadakan evaluasi ya, evaluasi tentang penataan peralatan dalam pratata. Dalam evaluasi ini ada dua macam jenis soal, satu pilihan berganda, kemudian kedua esai pengisian. Nah, silakan untuk kalian menjawab evaluasi yang Ibu berikan untuk penjelasan Ibu mengenai penataan peralatan dalam pratata. Silakan dikerjakan, waktunya cukup 10 menit ya. Baik, silakan kerjakan. Ya, dalam mengerjakan di situ kan ada panduannya ya. Nah, dalam panduannya itu kalian bisa melingkari atau silang ya, melingkari atau silang di jawaban yang kalian rasa cukup benar. Oke. Mudah Bu. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Terima kasih. Nah, untuk hasil evaluasinya nanti besok akan Ibu sebutkan dan akan Ibu bagikan untuk hasil nilainya ya. Dan terakhir untuk Ibu punya tugas untuk kalian. Untuk tugas di rumah itu tolong rangkum. Jadi di secari kertas aja, tolong rangkum tentang peralatan, penataan peralatan untuk pratata yang tadi Ibu jelaskan ya. Jadi dirangkum, ditulis di kertas dan besok dikumpulkan. Sementara kalian mengumpulkan tugas, nanti Ibu akan sebutkan hasil dari evaluasi hari ini. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini ya, dan nanti kita akan melanjutkan ke pembelajaran session berikutnya buat besok ya. Dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan ya, karena besok akan dikumpulkan. Baik, terima kasih. Sekian dulu pembelajaran hari ini dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya
boleh Mbak Dewi dipimpin. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Mbak Dewi atas kesediaan untuk mendoakan kita. Baik, alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita hari ini dan sampai ketemu besok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.